Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nadia Rizky Atsmarina dengan NIM 251510101009 dari Fakultas Pertanian, Prodi Agronomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya 5 sila yang kita hafal sejak SD, tetapi merupakan hasil dari proses sejarah panjang dan perjuangan pemikiran para pendiri bangsa. Pancasila menjiwai dasar dan arah bagi kehidupan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, bahkan sampai sekarang di era globalisasi. Untuk memahami Pancasila, kita harus menelusuri akar sejarahnya. Bangsa Indonesia sudah lama memiliki nilai luhur yang menjadi cikal bakal Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan musyawarah. Nilai-nilai ini telah hidup dalam budaya dan adat istiadat bangsa jauh dari sebelum kemerdekaan. Kita tahu bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara atau ideologi bangsa, tetapi juga hasil dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Pancasila lahir, tumbuh, dan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan bangsa dari masa ke masa. Pancasila pertama kali lahir pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, biasanya disebut BPUPKI. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan ini kemudian diterima oleh para tokoh bangsa sebagai fondasi bagi negara yang akan segera merdeka. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang menyusun naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini memuat rumusan awal dari Pancasila yang kemudian dijadikan dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada akhirnya, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan. Berbagai perbedaan ideologi, suku, dan agama sempat mengancam persatuan bangsa. Namun, nilai-nilai Pancasila menjadi penyatu seluruh bangsa Indonesia. Meskipun banyak gejolak politik, semangat Pancasila tetap menjadi dasar perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menegakkan persatuan. Pada masa Orde Lama, Pancasila menjadi pedoman dalam sistem demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun, pada masa ini terjadi dinamika politik yang cukup kuat sehingga penerapan Pancasila seringkali diwarnai perbedaan tafsir. Kemudian, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah memperkenalkan program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dengan tujuan agar masyarakat benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pancasila di Orde Baru seringkali bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai yang sebenarnya. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia mulai menata kembali kehidupan berpolitik dan bernegara. Pancasila kembali ditempatkan sebagai ideologi terbuka, yang artinya Pancasila menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Di era globalisasi seperti sekarang, tantangan Pancasila semakin sangat besar. Arus informasi dan budaya luar begitu kuat mempengaruhi generasi muda. Karena itu, pentingnya bagi kita untuk menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, kita bisa melihat bahwa Pancasila telah menjadi fondasi utama yang menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Ia lahir dari semangat persatuan, diuji oleh berbagai zaman, dan tegak menjadi dasar negara hingga hari ini. Pancasila telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai zaman dan situasi. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah harus menghidupkan dalam hati dan tindakan, serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,
baik di kampus, di lingkungan masyarakat, dan dalam pergaulan sehari-hari. Karena dengan mengamalkan Pancasila, kita tidak hanya menjaga warisan para pendiri bangsa, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang berkarakter, berkeadilan, dan beradab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.